kerajinan tekstil berbasis Nadine. Jadi ini merupakan kegiatan penerapan yang harus kita lakukan di tahun ini. Dan karena ini sudah sudah bulan ke-8 ya, bulan Agustus, tinggal 5 bulan lagi akhir tahun, saya berharap kegiatan penerapan ini bisa dilaksanakan segera apabila Ibu Anita berkenan nanti pelaksanaannya di tempat IKM Ibu. Artinya penerapan ini akan kita lakukan secara virtual ya, karena kondisi pandemi dan masih dalam kondisi PPKM. Nanti kita bicarakan ada berapa peserta yang mau ikut pelatihan dan apa-apa yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan penerapan tenun ikat dengan warna alam. Mungkin Mas Dana waktu di Tidore sudah melakukan pelatihan ya Bu ya. Jadi ini mungkin bisa nyambung, artinya peserta pelatihan yang kemarin bisa diikutkan dalam penerapan ini, dan mungkin alih teknologi yang dari Litbang Balai Batik bisa kita berikan kepada IKM yang ada di Tidore. Tujuan kami melakukan penerapan ini adalah untuk alih teknologi kepada industri, kemudian untuk meningkatkan daya saing industri tenun yang ada di Tidore, kemudian mendorong rancang bangun industri yang terkait dengan teknologi hasil KM ya, yang dihasilkan, artinya mendorong rancang bangun industri yang terkait dengan teknologi yang dihasilkan di IKM Tidore. Lebih lanjutnya nanti kita diskusikan bersama apa yang teknisnya nanti seperti apa yang narasumber nanti dari kita ada berapa yang bisa memberikan transfer teknologi. Mari kita bahas bersama-sama. Dari saya sekian dulu, nanti kita berdiskusi. Terima kasih Mas Nanda, kami kembalikan ke Mas Nanda. Baik, terima kasih Bu Nur atas arahannya. Mungkin sebelum ke Pak Dana dan juga Bu Anita, mungkin teman-teman yang lain juga. Tadi sudah dijelaskan mengenai Bu Nur tentang kegiatan penerapan hasil litbang IASA. Tujuannya kami adalah mendorong hasil litbang yang tadi disebutkan Ibu Bu Nur tadi untuk bisa diaplikasikan di industri secara langsung. Dan salah satu hasil litbang yang kami lakukan adalah ini di tahun 2017 ya Mas Dana ya? Atau 2017 ini judulnya pengembangan tenun ikat kombinasi batik dengan zat warna alam, kalau nggak salah judulnya, mungkin secara lengkap saya agak lupa. Ini sudah dilakukan tahun 2017 oleh Mas Dana dan teman-teman tim. Di sini juga ada Pak Panji juga bergabung, salah satu tim dari kegiatan litbang tersebut. Nah, kami setiap tahun selain melakukan litbang, kami juga didorong litbang ini diterapkan di industri secara langsung. Dan kebetulan sampai dengan tahun ini litbang Mas Dana ini belum kami secara resmi kami lakukan penerapan. Nah, namun kemudian kebetulan pada bulan Juni yang lalu ya, Mas Dana diminta untuk mengajar di Tidore oleh Ibu Anita.
Nah, ini kebetulan juga ini merupakan hasil litbang. Jadi apa namanya, sudah ada pelatihan tahap awal untuk litbang tersebut. Biasanya untuk kegiatan penerapan itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kegiatan alih teknologi, transfer ya Bu ya, dari peneliti, ini seperti contohnya Mas Dana, kepada industri dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk transfer, kalau bentuknya blueprint gitu, transfer blueprint atau apa gitu ya. Kemudian ada tahap setelah alih teknologi itu, kemudian dilakukan apa ya, semacam penandatangan kerjasama, kemudian ada proses pendampingan dan monitoring. Nah, ini biasanya dilakukan setelah kegiatan alih teknologi. Jadi karena kebetulan Mas Dana kemarin mengajar ke Tidore, jadi kami anggap sudah ada tahap alih teknologinya, walaupun belum secara keseluruhan. Nanti apa yang kita ukur adalah dari kegiatan ini adalah efisiensi yang dihasilkan dari hasil litbang ini terhadap pada industri gitu Bu. Jadi kami nanti selain melakukan pendampingan setiap bulan, kami juga memonitoring dari pelaku usahanya atau IKM-nya yang telah melakukan perjanjian tadi, perkembangan apa yang didapat dari aplikasi dari litbang ini. Misalnya ada, hasilnya lebih bagus secara kualitas, nanti bisa diukur mungkin dengan mungkin bisa dengan pengujian ya Bu ya. Mungkin daya tahan lunturnya lebih baik, atau juga warnanya lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar dan lain-lain. Mungkin juga dari adanya diversifikasi produk. Nanti yang dampaknya ada peningkatan di bisnis, mungkin di penjualan atau yang lain-lain. Nah, jadi kita juga mengukur secara usahanya, nanti perkembangan usaha. Bulan ini ada berapa permintaan, berapa delivery-nya, kemudian dari bulan ke bulan, kemudian nanti mungkin juga secara harga, apakah ada peningkatan harga atau ada penurunan harga yang terkait dengan efisiensi, karena prosesnya lebih mudah, harganya, biaya produksinya turun, harganya lebih rendah, kemudian mungkin bisa kalau hasilnya itu lebih bagus, bisa meningkatkan harga, jadi marginnya bisa lebih meningkat. Jadi beberapa aspek yang bisa kita ukur dari kegiatan ini gitu. Nah, untuk tenun ikat dengan Tidore ini, kami belum bisa memastikan hal apa nanti yang meningkat, nanti tergantung dengan pemantauannya nanti. Nah, tidak hanya memantau, tentunya pasti kita di kegiatan ini juga harus mendampingi ya Bu. Jadi dari bulan ke bulan ini juga secara teknis kita melakukan pertemuan. Kalau ke sana tentu saja biayanya tinggi sekali. Untungnya sekarang sudah terbiasa dengan Zoom ya Bu ya. Jadi kita mungkin bertemu lewat Zoom. Mungkin ada juga yang pengen ketemu, pengen ada peningkatan teknik lainnya. Misalnya di kegiatan ini ada, di litbang ini juga ada penambahan unsur batiknya. Nah, mungkin bisa kita lakukan transfer teknologi tentang batiknya di sini. Nanti berlatihnya secara online gitu. Berlatihnya secara online. Jadi ini sudah kita beberapa kali kita lakukan. Nanti komunikasinya lewat grup WA. Jadi semua yang ikut di sini nanti dalam satu grup WA. Jika sudah ada nanti kita gabung aja di timnya di sini. Jadi nggak nambah grup WA lagi. Nanti bisa konsultasinya lewat grup WA dengan tentunya kalau dari sisi litbangnya atau teknologinya didampingin instruktur dari timnya. Nanti ada Pak Dana, ada Pak Panji, ada Pak Roberts juga, nanti ada Bu Nova dan Bu Dwi, juga ada Bu Hana kalau nggak salah terkait dengan
kimia tekstilnya. Nah, untuk teknisnya tadi sudah saya sampaikan bisa dilakukan lewat WA. Kemudian nanti apabila pertemuan ini melihat mungkin perkembangannya seperti apa, kemudian ada hal-hal yang perlu kita berikan pelatihan lagi atau enggak. Kemudian nanti terkait misalnya kami juga ada sedikit anggaran untuk bahan. Jadi misalnya mau belajar menambah unsur batik di tenunnya seperti di litbangnya itu, kami bisa mungkin mengirimkan dari sini canting atau bahan pewarnanya kalau jika memungkinkan ya, dikirim bahan pewarnanya, atau juga kalau bahan pewarnanya di sana sudah ada dengan warna alam bisa menggunakan di sana, misal atau malamnya atau kompor listriknya nanti bisa dikirimkan dari sini, mungkin nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita untuk memperlancar kita juga ada menyediakan bahan bakunya seperti itu sih. Nah nanti kami lihat juga apabila memungkinkan, karena ini kan jarak jauh ya Bu, pasti ada online dan biayanya biaya di pulsa biasanya. Jika memungkinkan nanti kami mengusahakan untuk ada perubahan anggaran, nanti kita masukkan di pulsa ya Bu. Jadi untuk teman-teman yang dari Tidore nanti kita kirimkan pulsa, ya pulsanya. Mungkin ada batasannya juga, mungkin nanti kami sampaikan lagi. Jadi kurang lebih kegiatannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Anita atau nanti dari Mas Dana atau teman-teman yang lain, kami persilakan, Bu. Mungkin dari Pak Dana dulu, Pak. Nanti habis itu baru saya. Kayaknya nggak panjang saya nih soalnya. Oh, dari saya dulu, Bu. Harusnya dari Ibu dulu nih. Monggo Pak Ya, Dana. monggo. Kesannya selama di Tidore. Minumannya Tidore enak ya Mas Dana? Kayaknya betul, Bu. Apa Bu namanya, lupa saya itu waktu dibikin Ibu itu minuman. Oh iya, Guraka, Bu. Guraka. Iya, itu. Udah ngerasain Ibu tuh ke rumah saya di Jakarta malah. Iya, sama snacknya, makanannya juga enak Ibu yang bikin itu. Itu ya khas sana ya Bu ya? Iya, betul Bu. Monggo Mas Dana. Ya, sebagai gambaran aja itu yang kemarin mungkin untuk pelatihan selama pelatihan pewarna alam di sana itu mungkin masih ada kekurangannya Bu ya, baik dari segi teknisnya, terus juga mungkin dari segi waktu dan yang lainnya masih banyak kekurangan lah seperti itu. Saya juga menyadari hal itu, jadi masih ada keterbatasan. Tapi saya tetap pantau terus itu, baik lewat IG atau juga teman-teman itu seperti Kawani atau On sering masih suka ya kontak dengan saya seperti itu. Jadi ada kendala atau apa masih juga kontak. Jadi masih lanjut untuk proses pewarnaannya ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan oleh saya itu terus dikembangkan ya. Saya juga salut sekali itu untuk On ya. Saya hanya menjelaskan ya nggak terlalu detail, hanya karena kalau itu kan dari segi peralatan segala macam belum ada. Jadi saya hanya buat sketch, saya kasih konsep, saya kasih ini harus seperti apa, dan akhirnya sampai bisa jadi juga ya Bu ya. Itu tenun dobi sistem lepasnya. Karena malah bikin tambahan ya Bu ya. Saya ngeliat kemarin mau ditambah bikin baru lagi tuh, tambah jadi 2 ya. Iya. Ya, itu juga membantu untuk proses pembuatan motif. Di sana kan ada juga sulam ya, teknik sulam ya. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, saya sangat ya bangga lah istilahnya
istilahnya tuh sukses lah ya, dalam artian ya apa yang saya berikan itu bermanfaat, bisa bermanfaat seperti itu. Ya walaupun juga masih ada keterbatasan ya Bu ya, baik dari pengetahuan saya dan yang lainnya, juga untuk teman-teman di sana, saya kira nggak sungkan-sungkan juga kalau ada kesulitan untuk menghubungi saya juga. Seperti itu. Yang jelas komunikasinya masih lancar, masih terus sampai saat ini juga masih gitu. Kemarin juga saya juga mengikuti untuk acara Warlami ya. Saya sendiri juga ikut mengikuti itu. Itu Kak Wani sampai 2 kali dapat kesempatan bertanya ya. Kak Wani masih tanya soal total itu ya, colet. Ya, itu emang ada perbedaan. Ya, jadi antara tenun ikat yang ada di NTT, di Sumba, dengan yang ada di Tidore itu. Pertama jenis tenun ikatnya. Jadi kalau di sana tenun ikatnya ikat lusi. Kalau di Tidore ini ikatnya ikat pakan. Oh, iya. Jadi kalau di ikat NTT atau di Sumba Timur itu, karena dia ikat lusi, dia bisa mencelupnya bermacam-macam warna itu tanpa harus ditotol karena benangnya terpisah di celupnya. Kalau diikat pakan, karena dia nyambung terus, akhirnya nggak bisa seperti itu. Makanya alternatifnya ya dicolet. Tapi kemarin juga kan dibilang ya ada kekurangan ya untuk teknik coletnya itu ada kesulitan sendiri. Saya akui saya juga pada waktu proses kegiatan tahun 2017 ini untuk teknik colet itu kesulitannya pertama terutama untuk motif ikatnya yang jaraknya yang kecil ya, 0,5 senti, 1 senti itu cat warna itu nggak bisa masuk. Itu kesulitannya seperti itu, nggak bisa masuk seperti itu. Jadi kalau di NTT karena dia terpisah, jadi motifnya misalkan mau berapa warna, 3 warna ya, misalkan ada biru, ada merah, sama ada kuning. Nah itu dikelompokkan per warna, dipisah karena kelompok-kelompoknya gulungannya itu di pelangkannya itu dia bisa dipisah. Karena kalau untuk ikat pakan dia nyambung terus, ya kan? Pada saat menggulung ke pelangkan itu nyambung terus seperti itu. Ya, memang ada plus minusnya ya antara ikat lusi dan ikat pakan seperti itu. Tapi ya tetap masih bisa dicoba juga untuk pengembangannya, terutama terkait pewarnaannya ya. Ya terus terang kami juga masih terus mencoba untuk meneliti ini gimana sih caranya gitu. Kalau kemarin dari Sumba Timur sendiri kan dia nggak proses total ya, karena ya itu ada tingkat kesulitannya tersendiri seperti itu. Ya jadi kalau mau mungkin tekniknya ada beberapa teknik, umpama kalau mau sampai beberapa warna, jadi ada warna dasar, umpamanya warna kuning ya, kemarin celup kuning ya, kayaknya tegeran ya, Pak Wani ya? Iya. Kenapa ada masalah yang untuk warna kuningnya berbeda warnanya dari yang awal? Gimana Iya, kemarin? jadi yang total itu dia beda sampai 3 warna, Pak. Jadi yang pertama itu dia jadi warna coklat, yang kedua warna hijau, yang ketiga jadi warna kuning. Tapi pas dijemur, dicuci lagi ternyata warnanya hilang. Oh ya, ya itu totalnya berapa kali di ini? 1 kali. Oh, hanya 1 kali. Iya. Ya, jadi kan emang resikonya pertama pada saat ditotol itu kan menggunakan pengental ya, alginat itu. Iya. Alginat sendiri dia terkadang dia bisa membawa arah warna, terutama arah ke krem ya. Kalau di kain yang benang yang masih putih itu bisa arah warnanya agak sedikit krem gitu. Jadi kalau tanya kuning agak ke coklat ya wajar karena dari alginatnya seperti itu. Kalau kemarin untuk totalnya sendiri
dicampur ya, dicampur, tapi untuk fiksasinya terpecah ya. Iya, Ya karena katanya menggumpal ya. iya dia jadi menggumpal. Ya itu karena kemarin kan menggunakan tawas ya. Nah, tawas sendiri itu kan zat koagulan. Jadi kalau dibuat penjerian air itu kan pakai tawas itu kan kotoran itu pada nempel menggumpal seperti itu. Makanya jadi menggumpal seperti itu. Jadi untuk untuk total emang masih ada kendala ya seperti itu. Jadi kalau mau warnanya ada yang warna kuning, terus ada warna yang lain, bisa diakali. Jadi warna yang sebelum dipelangkan, si benangnya itu nanti bisa dicelup dulu kuning, dasar kuning. Dasar kuning, lalu nanti pada saat dipelangkan, terus diikat. Nah, setelah diikat, jadi kan yang diikat itu tetap warnanya kuning. Iya. Nah, yang nggak diikat, nah itu mau warna apa? Misalkan hitam. Kan warna khasnya kan kuning gold gitu ya, sama hitam ya, Bu Wanita ya? Iya, betul. Nah, ya. Nah, itu bisa nanti dicelup dulu pertama dari tegeran, ya, digulung ke pelangkan, terus diikat. Nanti celupannya untuk warna hitam itu menggunakan jalawe, terus difiksasinya pakai tunjung. Nanti ya biar gelap hitam. Begitu dibuka, udah jadi itu. Hitam dan kuning. Iya, nanti kita mau coba yang teknik. Ya, seperti itu. Itu cara mengatasinya daripada harus total itu. Karena tingkat kesulitannya itu ya itu tadi. Iya, nanti kita coba. Ya, mungkin itu salah satu tips dari saya gitu ya terkait untuk para totalnya. Mungkin yang dari Bu Anita sendiri ada tanggapan terkait apa ini untuk kegiatan penerapan ini, Bu? Iya. Makasih banyak Pak Dana. Iya, Ibu, saya nggak hafal nih namanya satu-satu ya Pak, maaf. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak ini kesempatannya. Mungkin saya agak panjang dikit ya Bu, soalnya pengen cerita dari awal ini saya sebenarnya. Gitu. Jadi gini, kami itu sendiri kan mungkin berbeda ya Pak Dana, Ibu dari tempat lain. Kalau di tempat lain itu keterampilan membuat kain, menenun, masih ada generasi yang paham begitu mungkin ya. Jadi akhirnya mereka mungkin lebih mudah. Kalau kami itu kan betul-betul hilang sama sekali Bapak Ibu. Jadi tidak ada tahu bentuknya alat tenun seperti apapun, nggak tahu gitu loh, apalagi bagaimana proses menenun gitu. Jadi yang kami tahu itu ya udah kain, nggak tahu kain itu dari mana, seperti apa gitu. Jadi waktu pertama kali kami belajar itu tuh betul-betul tahapan yang kalau dibilang itu susahnya banget gitu, susahnya banget itu kenapa gitu loh. Karena kalau tenun kan, kalau batik atau ekoprint mungkin itu kan sudah dalam bentuk kain ya gitu kan, dalam bentuk kain terus diolah. Sedangkan kalau tenun kan lebih kecil lagi, maksudnya dari benang gitu. Nah, ngelihat benangnya udah stres duluan gitu. Jadi waktu pertama kali memulai tahun-tahun pertama itu kami betul-betul untuk bisa berjalan gitu. Nah, beruntung sekali anak-anak kami ini adalah anak-anak yang mungkin sudah terseleksi ya Pak Dana. Pak Dana kan lihat sendiri tuh waktu di sana, memang dari awal saya kan sudah bilang sama Pak Dana, kemungkinan 20, tapi jangan berharap itu 20 gitu loh. Karena kesininya itu ya memang begitu Pak, dari awal itu begitu rombongan tiba-tiba datang gitu. Nanti ya ketinggalan cuma 1, 2, memang begitu gitu loh di sana. Iklimnya mungkin Indonesia Timur sama Jawa itu berbeda di semangat untuk berjuangnya mungkin ya gitu loh. Kalau di sana kan alam mendukung sekali untuk kita bahagia. Tetap makan Pak gitu loh. Jadi betul suasana, kalau pensiun enak Bu Retno, Bu Nur di sana gitu loh.
Jadi santai gitu Alamnya kan. ya Bu ya. Menyediakan. Anak kampung sekarang ini adalah anak-anak yang sudah terseleksi sekali Bu gitu loh, anak-anak yang betul-betul tangguh gitu loh. Wani, On sama teman-teman ini betul-betul anak yang sudah kalau saya pribadi saya merasa anak ini adalah anak-anak yang harusnya nanti jadi contoh buat anak-anak lain di sana Bu gitu. Karena memang beda sekali gitu loh, mereka betul-betul tangguh. Nah itu Bu, jadi perjalanannya kami mendapatkan bibit mungkin ya Bu ya, bibit-bibit yang ya bagi saya itu bibit-bibit hebat gitu loh, bibit-bibit hebat yang mau berusaha dan berbeda dengan yang lain. Dan bagusnya kami itu kertas kosong Bu, kertas kosong itu dalam artian kalau di tempat lain mungkin di Sumba atau di NTT, NTB, di sana itu kan mereka sudah punya generasi penenun, mereka sudah punya kebiasaan menenun, sehingga jika diajarkan sesuatu ilmu, mereka merasa mereka lebih tahu gitu kan Bu, apa namanya, jadi ilmu yang masuk itu ya mungkin agak-agak ditolak dikit gitu Bu ya, karena merasa apa yang mereka punya itu sudah oke gitu kan. Berbeda dengan kami Bu gitu loh, kami itu adalah orang yang haus belajar Bu gitu loh, haus belajar terutama anak-anak ini gitu. Jadi dari awal kami berdiri saya memang punya kayak strategi mungkin ya Bu ya. Saya punya strategi, saya nggak boleh satu guru Bu. Jadi kami setiap tahun minta guru ke BI, kami kan memang betul-betul didampingin sama BI dari awal Bu. Jadi setiap tahun saya memang sengaja minta ganti guru Bu. Kenapa seperti itu? Karena saya pengen anak-anak saya dapat semua ilmu Bu. Jadi saya mungkin juga berbeda sama orang lain yang merasa bahwa maksudnya ini adalah usaha dia kayak gitu-gitu kan Bu. Kalau saya tidak Bu, bagi saya ini kayak apa ya Bu? Kayak proyek cita-cita saya gitu Bu. Jadi keberhasilan orang-orang ini, anak-anak ini itu cita-cita saya gitu loh, bukan saya keberhasilan saya pribadi, tidak gitu. Jadi itu yang saya iniin. Jadi saya meminta ganti-ganti guru gitu Bu. Nah dari yang susah pelan-pelan akhirnya kita mengumpulkan ilmu Bu. Jadi dari Jepara terus Bandung, habis itu Majalaya. Jadi ilmu-ilmu yang guru-guru ini kita kumpulkan, jadi lebih besar mungkin tumpukan ilmu kami gitu Bu, karena mengambil dari ilmu. Nah waktu terakhir sebelum Pak Dana itu kita dapat dari Majalaya. Majalaya itu mengajarkan teknik sulam gitu Bu, teknik sulam dan alat. Nah waktu alat itu yang saya merasa oh ini kuncinya gitu Bu. Kuncinya kenapa kuncinya? Karena sebelumnya kami merasa kesulitan, sudah paham nih menenun, tapi ketika alat rusak, ketika alat ini itu bingung Bu gitu loh, nggak ada jalan, nggak ada ini. Nah waktu di situ akhirnya kita dapat ilmu bagaimana merombak alat ini, dan anak-anak ya itu yang saya tadi cerita, karena mereka adalah kertas kosong dan memang sudah terseleksi, senang malah Bu gitu loh. Wah, kayak dapat, wah ini proyek. Kalau saya kan seniman Ibu udah lihat sendiri. Kalau ada apa itu malah tertantang mau nyobain gitu Bu. Nah anak-anak kami di sana gitu, ini kepala ininya tuh si On gitu. On ini masih SMP ikut kami Bu, SMP kelas 3, sekarang SMA, tapi bagi saya apa yang dia lakukan itu sudah melebihi orang yang udah lulus kuliah kayaknya Bu gitu loh, kemauan dia untuk belajar. Nah waktu Pak Dana datang, kami sebenarnya di awal adalah pengen belajar semua gitu ya Pak Dana ya, Pak Dana belajar semua gitu loh, belajar semua. Tapi memang kami punya kepedulian di warna alam Bu, karena memang kan kita basicnya adalah kepedulian untuk mengembalikan kebudayaan kami yang hilang gitu kan, sejarah kami yang hilang gitu kan, tapi ternyata kita pakai warna sintetis. Nah warna sintetis itu memang sebenarnya saya sangat terganggu gitu Bu,
sangat terganggu karena saya merasa saya menjaga tapi merusak di sisi lain gitu kan Bu, merusak alam dengan membuang itu. Nah, padahal kami betul-betul concern, saya itu betul-betul concern sekali anak-anak, betul-betul saya ingatkan sampah sampai produk kita berusaha untuk semua sampah itu dijadiin produk. Contohnya kayak percalah, apa potongan kecil sampai kita bikin produk yang sekecil-kecilnya harus jadi produk. Begitu juga kayak benang rusak kita nggak boleh buang, harus jadi duit gitu ya Wani ya. Kemudian waktu Pak Dana datang, kita pengen belajar semua alat sama warna Bu. Nah, warna ini betul-betul menarik ya. Awalnya itu kalau saya itu melihatnya, nanti mungkin anak-anak bisa nambahin ya Bu, melihatnya warna itu, waduh ini nanti pasti susah nih bikinnya gitu kan, pasti susah, pasti ribet, pasti ini. Tapi waktu kemarin kita coba tidak seburuk yang saya pikirkan Bu, ternyata gitu loh, maksudnya. Oh ya ampun, saya itu berpikirnya sudah wah warna alam ini akan butuh waktu sendiri, butuh pikiran dan tenaga sendiri gitu kan. Tapi apa yang diajarkan Pak Dana itu betul-betul simple dan ya masuklah sama anak-anak mudah dan akhirnya suka, namanya anak-anak ya Bu ya. Saya mengajarkan ke anak-anak itu lebih ke apa yang mereka suka dulu Bu, jadi betul-betul kena gitu loh ke ininya mereka, dan ternyata ini suka gitu loh mereka, ini jadi kayak mainan kayaknya itu, diubah-ubah terus dapat dicoba gitu, seneng banget gitu. Dan yang saya sangat berterima kasih sama Pak Dana tidak pelit sama ilmu ya Bu, jadi di sana alat yang kita kan seperti saya ceritakan tadi, mulai dari awal sekali dan baru 3 tahun ini, jadi banyak sekali yang kita nggak tahu gitu Bu. Contohnya di alat, ada alat yang harusnya berputarnya bagus, ternyata ada gerakannya sedikit yang harusnya diatur seperti ini. Nah kita itu nggak tahu, itu sudah berbulan-bulan mengganggu produksi gitu kan. Nah waktu Pak Dana datang, diajarkanlah ini harus bagaimana itu Wan, sejajar dengan inilah, pokoknya hal kecil yang tidak terpikir gitu Bu. Nah itu bermanfaat sekali Bu, itu sangat bermanfaat sekali dan sangat membantu ya, karena saya melihat perbedaan kita dengan tempat-tempat yang saya ceritakan tadi, mungkin kayak namanya di tempat lain yang sudah ada budaya menenun, mereka tetap seperti itu, tidak berusaha untuk mencari cara atau teknologi yang baru sehingga produksinya bisa lebih cepat atau lebih baik. Itu kan banyak yang tidak terpikir ke situ Bu gitu loh. Jadi ya mereka ya udah bikin ya seperti bikin itu terus. Jadi tidak mengikuti perkembangan, tidak mengikuti pasar seperti apa, seperti itu. Dan kami, yaitu saya tadi cerita, kita berbeda gitu loh, berbeda kemauan untuk bisa lebih maju lagi, kemauan untuk tahu lagi alat, dibanding kalau orang udah paham alat itu kan harusnya bergelut sudah bertahun-tahun baru tahu ya Bu ya, bahwa kayunya harus digeser sedikit atau posisinya tali harus sejajar dengan mana lah, kayak gitu-gitu. Nah itu kemarin waktu Pak Dana datang, banyak yang kita bisa dapat Bu, dari alat tenunnya diubah semua tuh, ada ditambah besi kanan kiri lah banyak Bu. Dan kemudian dari yang terakhir yang tadi Pak Dana cerita tentang alat dobi itu, saya sendiri minta anak-anak untuk tahu, belajar semua teknik. Kenapa seperti itu? Supaya mereka jika ada dapat alat baru atau kesulitan mereka tahu, kayak matematika mungkin ya Bu ya, kalau paham sama hafal kan beda ya Bu. Nah, saya mengharap anak-anak saya tuh gitu loh, paham. Jadi mau dibolak-balik seperti apa mereka tahu gitu. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu sudah memang saya ajarkan dari awal, sudah saya bentuk tuh anak-anak di pikirannya harus begitu gitu. Nah, waktu Pak Dana datang dan waktu mau pulang cerita tentang dobi, memang dobi itu kita sudah tahu sebelumnya. Saya juga udah mulai belajar
teknik-teknik apa namanya menenun di luar seperti gitu kan Bu, yang pattern lah apa itu. Nah, waktu Pak Dana ngasih tahu, saya pikir anak-anak itu cuman maksudnya ya udah sekedar itu. Tapi saya bangga juga, saya juga bangga Pak Dana. Maksudnya On bisa cepat menyesuaikan dan bikin gitu, bikin apa. Maaf, ada telepon masuk. Jadi dia bikin alat itu dan berhasil dan bagus Bu gitu. Dan akhirnya kita bisa apa namanya, walaupun tahu dan ini kita bisa mau lebih banyak lagi. Jadi kemarin hasil itu saya bilang sama On kita kan ininya apa namanya keinginan ke depan itu kan maunya produksinya efektif, efisien gitu kan, hasilnya lebih banyak. Pilih nih dari semua teknik yang kita sudah pelajarin mana yang betul-betul bagus, yang bisa dapat menghasilkan apa namanya produk lebih bagus dan lebih cepat dan lebih banyak Bu kayak gitu. Nah ternyata Dobi yang diajarkan ini menurut anak-anak saya sendiri belum lihat nih. Mungkin nanti anak-anak bisa nambahin. Ini lebih cepat dan lebih rapi hasilnya. Nah, akhirnya kita punya ini ngobrol, ya udah kita nambah. Nah, sekarang nambah Bu. Jadi kita bikin 3 alat Dobi, 3 kain, 1 shawl seperti itu. Jadi saya waktu dihubungin sama Mas Nanda merasa sangat maksudnya apa ya, seneng ya Bu. Karena saya sudah merasakan hasil dari Pak Dana, apa yang diajarkan Pak Dana itu mudah-mudahan berkah ya Pak Dana. Jadi banyak manfaatnya, banyak manfaatnya dan Pak Dana nggak pelit ngasih hal-hal kecil gitu ya, itu berguna sekali Pak Dana gitu. Jadi apa namanya jika teman-teman dari Jogja ini kemudian ke depan ingin membantu kami lebih lanjut, kami sangat berterima kasih sekali Bu. Mungkin demikian. Wani mungkin mau nambahin Wan? Kakak? Saya Mama. Nah itu anaknya Bu yang bikin alat Bu. Itu masih kecil kumisan aja dia Bu. Silakan Mbak Wani atau Mas siapa? Pak siapa? Mas On ya. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang perkembangan di sana atau mungkin ada kendala-kendala yang ingin ditambahkan dari Pak Dana gitu. Silakan. Jadi kami di sini tuh mungkin dari pertama pelatihan sampai terakhir di Pak Dana itu kita selalu kayak setiap guru balik pasti ada saja kendala yang mungkin baru kita alami dan kita selalu tanya kembali dan semoga Pak Dana nggak bosan-bosan untuk tetap ngajarin kita, maksudnya mungkin ada tambahan ilmu baru atau kendala baru, nanti kita masih tetap tanya-tanya ke Bapak begitu. Ya silakan. Ayo On, ngomong apa On? Mas warna nih, mungkin teknik tadi badannya kasih dia masih bingung Pak. Oh gitu. Ya, nanti kira-kira apa Mbak Wani yang ingin diperdalam, bagian apa mungkin nanti Mas Dana bisa bantu, nanti kita bisa bantu. Mungkin pelatihannya lewat online gini aja ya Mbak ya, karena jauh. Iya, ini apa? Kalau kita mungkin kan kita baru pertama nih belajar untuk warna alam. Jadi nanti kita mungkin masih tetap bertanya untuk kayak pewarnaan itu baiknya pas diekstraksi itu baiknya kita 1 kali pemakaian atau nggak apa-apa sampai 1 minggu atau sekali ekstraksi sekali pemakaian langsung diganti atau kayak gimana, mungkin lebih ke awet tuh warnanya, maksudnya pas disimpan gitu.
itu kayak expire gitu. Maksudnya expire-nya tuh kira-kira sampai kapan kayak gitu. Oh gitu, tentang ekstraksi yang ini. Ya, Tentang ekstraksi. karena kadang kita pewarnaan habis itu disimpan bahan pewarnanya mungkin 2-3 hari berikutnya baru dipakai lagi. Ya, ya. Tapi kalau ekstraksinya sudah bisa ya, Mbak ya? Iya, kita Sudah bisa. sudah mulai bisa. Sudah bisa. Oke, mungkin ini langsung dijawab sama Mas Dana kayaknya nih. Ya, kemarin juga sempat saya singgung ya terkait penyimpanan untuk hasil ekstraksi zat warna. Jadi itu zat warna alam itu bisa disimpan sampai beberapa bulan ya. Mungkin syaratnya itu pertama jadi ditempatkan di dalam tempat yang tertutup, dalam artian seperti di tempat bak atau tong yang ada tutupnya. Pertama itu satu, yang nggak kena cahaya langsung ya, kedap cahaya gitu, seperti itu. Terus yang kedua itu dilihat nanti kondisi dari larutannya. Jadi tiap tadi kan dibilang baru ekstraksi terus disimpan, setelah nanti baru dipakai lagi, umpamanya 3 hari atau 4 hari baru mau dipakai lagi. Nah itu kalau mau dipakai lagi baiknya nanti itu disaring, karena nanti semakin lama disimpan itu pasti ada semacam endapan di bawah ya, endapan ekstraksinya. Terus di atas itu kadang suka ada semacam lendir atau jamur kalau sampai berbulan-bulan itu. Nah itu nanti kalau mau dipakai, yang bagian atasnya itu diambil dulu, dipisahkan dulu, seperti itu. Nanti kalau mau dipakai, diambil larutannya, nah disaring lagi baiknya. Kenapa? Karena disaring. Karena nanti kalau enggak, itu ya bisa mengotori benangnya. Biasanya kalau nanti udah kering, begitu dikebas atau diketek atau dikebut gitu, suka banyak berdebu ya, seperti itu. Terutama untuk jalawe kalau nggak salah tuh. Jalawe seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya bisa disimpan sampai beberapa lama seperti itu. Mungkin sampai sebulan lebih juga masih bisa gitu dipakai. Tambah ininya juga catatan. Jadi zat warna yang sudah dipakai nih, dicelup nih, kan dipakai nih. Nah, dicelup. Kalau bisa sih jangan digabung lagi ke yang masih utuh, istilahnya larutan induk, atau kita nyebutnya kalau di tekstil itu stock solution. Jadi larutan induk. Kan kita bikin dulu ngekstraksi buat larutan induk nih. Nanti kita pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, nanti yang sudah terpakai kalau bisa jangan digabung lagi ke larutan induknya. Nanti kenapa merusak? Kenapa merusak? Karena berbeda konsentrasinya. Jadi kalau larutan yang sudah dipakai, otomatis warnanya kan sudah terserap sama yang bahan yang dicelup. Seperti itu. Otomatis dia komposisinya, konsentrasi dan kepekatannya dan daya serap untuk mewarnainya sudah berkurang karena sudah terserap oleh bahan yang dicelup awal, seperti itu. Jadi tapi kalau masih dicelupnya masih dalam artian waktu yang sama, itu masih dipakai lagi silahkan gitu. Tapi kalau mau nanti dipakai lagi 3 hari kemudian, jangan dicampur dengan yang larutan induknya, ya, dipisah terpisah. Kita Karena kemarin kalau ya berapa kali pewarnaan kayak gitu Pak, mungkin itu juga yang bikin pengaruh beda warna sama. ya, jadi gini. Jadi pada saat larutan, misalnya celup apa kemarin tuh tegeran ya, celupan pertama dicelup, nah, kan masih dicelup diulang ya sampai buat 3 kali celupan, celup keringkan, celup keringkan, nyuplai sampai 3 kali. Nah sisa larutan warnanya itu otomatis kan sudah banyak berkurang dalam artian dari segi konsentrasi dan kepekatannya. Jadi kalau mau dipakai lagi, nah itu paling nggak ditambah, umpamanya pakainya kemarin berapa liter, 4 liter atau 5 liter ya.
Nah, itu kan setiap kali dicelup kan otomatis dia berkurang Iya. literannya, ya kan? Kan terserap ke benang, terus kering, akhirnya kan berkurang itu susut. Tadinya celup awalnya itu 5 liter, mungkin setelah 3 kali celupan jadi 3 liter umpamanya seperti itu. Iya. Jadi kalau mau dipakai lagi, nanti bisa ditambah, istilahnya kalau di batik itu di jok ditambah ya, larutannya itu kepekatannya ditambah seperti itu. Jadi kalau dengan ditambah, nanti diharapkannya juga nggak terlalu jauh dengan yang celupan awal seperti itu. Ya mungkin bisa Ya, dicoba ini seperti itu. kita pengalaman bikin boom, terus pas Nah, pewarnaan pertama kan pewarnaan mangga, terus dia dapatnya warna abu-abu, warna silver. Nah, pas pewarnaan kedua dia malah jadi itu warna coklat. berapa kali celup dan fiksasinya menggunakan apa? Yang kedua yang coklat tuh berapa? Tetap 3 kali celup. Fiksasinya Ya, sama Pak, cuman dia jadi beda dari silver ke coklat. silver ke coklat. Iya. Jadi kita Sama-sama. dalam satu bumi itu ada 2 warna. Terus pewarnaan ketiga kan warna silvernya kurang. Terus pewarnaan ketiga daun yang sama, terus ekstraksi yang sama, celupan 3 sama fiksasinya juga sama. Ternyata dapatnya warna hijau. Jauh. Apa nggak kecampur itu? Yang harus diperhatikan Kayaknya untuk kemarin itu tempat literannya, untuk literan iya, ngambil fiksasinya, iya, jangan tercampur ya. iya, Dipakai kita sudah tawas dan pisahin. tunjung, Iya, nah itu nggak boleh. Jadi iya, satu-satu. Kalau untuk tawas, tawas aja, kapur iya. aja. Atau kalau mau cuma hanya terbatas hanya satu, dibilas dulu ya, seperti itu. Iya. Bisa jadi kemungkinan itu tercampur. Jadi menggunakan literannya itu nggak pertama habis dari tawas, terus dipakai ke Iya Pak, tunjung itu bisa umpamanya. jadi kayaknya. Gitu. Kalau untuk ini yang ekstraksinya, kalau bisa kan ekstraksi mungkin kan terbatas dengan tempat ya Iya, dari wajannya. Umpamanya kan hanya ekstrak bisa hanya sekitar 15 liter umpamanya. Nah, itu nanti ditimbang, jangan lupa ya. Itu tiap bahan sama itunya ditimbang biar nanti konsentrasinya sama seperti itu. Dan dihitung waktunya sama itu. Terus nanti kalau itu udah jadi, biar nggak terlalu jauh, itu disimpan dengan larutan yang di tempat yang sama. Jadi ekstraksi pertama dan ekstraksi kedua digabung. Kalau hanya dipisah, nah terus dipakai, nah itu nanti otomatis ada kemungkinan nanti ada perbedaan iya. warna seperti itu. Itu bisa jadi itu dan daun mangganya jangan yang kering ya. Kalau yang kering arahnya ke coklat nanti. Iya, itu kita pernah pakai yang kering, Pak. Ah, ya, ya jelas. Jadi mungkin ngambil daun mangganya ada yang layu ya, ditaruh nggak langsung, agak kering. Nah itu pengaruh Nah, itu kayaknya, Pak. ya. Itu Mau ketemu tuh biang keroknya. mungkin ngambilnya males ya. Ditaruh dulu berapa hari seminggu. Kan keburu layu tuh, agak coklat ya, kering. Nah itu pengaruh nanti. Jadi kalau daun segar sama-sama ekstraksinya dengan daun segar. Jangan yang berbeda. Itu nanti otomatis hasilnya juga berbeda. Iya, iya. Oh, siapa tuh? Iya, Mama, orang-orang jarang datang jadi itu orang pakai yang ada. Ambil mangganya siapa tuh? Ini itu di Mei sama belakang rumahnya Noval. Oh. Oh iya, pengaruh ini juga. Jadi apa? Jenis daunnya ya, tanaman mangganya mungkin yang satu mangga golek, yang satu harum manis. Mungkin sedikit ada pengaruhnya, sedikit mungkin, tapi nggak terlalu signifikan. Kecuali emang daun segar dengan daun yang kering itu jelas berbeda hasilnya. Iya. Iya, iya. Oh iya Pak, jadi kita
kan sudah fiksator ya. Fiksator tuh kalau yang dibawa sama Bapak kemarin tuh masih ada tunjung sama tawas. Cuman kita coba cari di sini untuk kapur. Ternyata di Tidore nggak ada stok nggak ada stok yang kapur. Oh, kapur tohornya. Iya, jadi kemarin Iva pernah bilang kalau di tempatnya dulu kalau kapur tuh mereka pakai apa? Kulit bia. Iya, karang. Kulit kerang. Oh, ya. Ya Saya- sama seperti kemarin ya, yang dari Umbu Cornelis itu, yang dari Sumba Timur, Iya, dia Pak. kan untuk ininya dia kapurnya pakai kapur dari kerang ya. Iya. Bisa Mbak Dana? Ya, itu kan sama-sama komposisinya dari kapur. Emang dia kan lebih, yang satu kan dari mineral, dari bahan mineral, yang satu kapurnya kan dari istilahnya tuh kalau dari kimia itu kimia organik, kalau dari kerang, kalau mineral itu anorganik seperti itu. Tapi komposisinya sama-sama menggunakan kapur itu kan kalsium, ada Ca ya, kalsium. Gitu. Dicoba aja kali Wan. Ya Pak Dana ya. Iya. Mungkin Ya, di sana bisa. lebih banyak dari kerang ya. Ya di sana mungkin kalau kesulitan karena ya kapurnya kapur yang ada bisa juga itu Atau ditumbuk mungkin ada kali. bahan fiksator yang bisa sama kayak kapur gitu selain kerang. Atau pakai kapur yang sirih, Pak, sirih pinang. Ada perbedaan. Jadi kapur yang untuk Minang itu sama kapur tohor. Jadi reaksinya berbeda. Jadi karena kan kalau yang masih istilahnya tuh ada yang masih diproses lagi, kalau kapur tohor itu kan dia dibakar lagi. Kalau kapur sama seperti kapur yang untuk bangunan, nah itu buat tembok itu daya apanya ya? Kalau kapur yang tohor begitu dimasukkan ke air kan dia langsung bereaksi, ada gelembung karena panas ya, buat panas. Kalau kapur yang bangunan itu dia nggak terlalu kurang, itu nanti hasilnya ke hasil dari misalkan perubahan warnanya itu nanti berbeda. Biasanya kan kalau kapur yang pakai kapur tohor itu yang masih aktif istilahnya, itu dia akan kuat reaksinya, arah perubahan warnanya. Tapi kalau pakai kapur yang itu dia nggak terlalu kuat untuk perubahan warnanya. Sebenarnya bisa, cuman nanti perbedaannya itu hasilnya itu misalkan kalau dari kayu tinggi difikasi kapur itu arahnya kan merahnya merah seperti marun ya, seperti itu ya, merah yang kecoklatan itu. Nah kalau dipakai kapur yang inang itu untuk yang sirih itu, nah, mungkin juga nggak terlalu merah. Merah sih merah, cuman nggak seperti kapur tohor yang masih aktif seperti itu. Ya. Kalau kata Mama coba yang ada di sana Wan. Ya bias itu, kerang itu. Kalau kerang mungkin nanti bisa ditumbuk dulu. Iya. Ditumbuk, dihaluskan. Ya. Iya, sebaiknya apa yang ada di sana yang diolah Wan. Jadi Wani juga nggak tergantung. Iya, betul Ya, Pak. seperti itu. Dia nyuruh saya nyari itu Pak di Jakarta tuh. Sama seperti tunjung ya. Tunjung umpamanya kesulitan gitu. Oh iya. Itu kumpulin aja itu apa barang-barang besi yang karat itu kayak paku bekas, baut, mur, itu direndam ya dalam air beberapa waktu lama. Nah, itu nanti itu bisa digunakan untuk sebagai larutan fiksasi pengganti tunjung. Seperti itu. Ya. Ya, Pak. Iya. Mungkin Mbak Wani tadi sudah ada beberapa tentang fiksasi ya sama ekstraksi ya. Nah,
Mungkin saya ingin nanya nih untuk kegiatan kita kan rencananya mau ketemu nih setiap bulan, terus kita mau kira-kira Mbak Wani ini bersedia ya? Gimana, Pak? Kalau untuk kita nanti kita ketemu sama Pak Dana untuk kegiatan ini sama tim dari Balai Besar Kanjinan Batik juga terkait sama apa namanya tenun ikat warna alam ini. Nanti kita ini juga kita ada monitoring juga, ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan nanti setiap bulan setelah pendampingan itu tentang progres usahanya gitu. Bersedia Mbak Wani? Iya Pak, kita terus senang kalau didampingi, didampingi terus. Oke, baik. Kalau nama usahanya Putadino itu ya, Mbak ya? Iya, Putadino Kayangan. Oke, baik. Itu cuman ada satu IKM atau ada lagi yang lain? Maluku Utara cuman kita Pak yang jalan. Cuman Putadino itu ya Bu ya? Yang jalan ya Pak ya? Iya. Mungkin dari peserta artinya nanti pas penerapannya mau dilakukan penerapannya mungkin ada beberapa orang yang bisa ikut mengikuti gitu loh maksudnya. Ini kan yang ini kan yang ikut di sini baru Mbak Wani ya, Mbak Wani. Mungkin nanti pas Mas Dana sebagai narasumbernya untuk memberikan pelatihan mungkin bisa ajak teman-teman Mbak Wani untuk ikut. Ya mungkin dibatasi ya, mungkin dibatasi berapa, mungkin terkait nanti dengan pas pelaksanaan prakteknya kan membutuhkan bahan ya, mungkin bahan nanti dari kita bisa kita kirim apa Mbak Wani di sana beli, nanti bisa kita komunikasikan lagi. Ya, mungkin seperti itu, mungkin bisa 5 orang apa 6 orang bisa ikut mengikuti penerapan ini. Ya. Sebenarnya tim kita ada Bu, tim kita itu sebenarnya yang aktif setiap hari itu 9-an ya Wani ya? Iya Mama. Aktif, maksudnya bisa aktif tiap hari seperti itu. Cuman memang anak-anak kan kita target Bu, jadi satu bulan itu harus dapat berapa. Jadi memang yang ikut Zoom sekarang ini memang cuman On dan Wani, sebenarnya di bawah banyak anak tuh Bu. Oh gitu. Iya. Memang tidak diajak ngikut karena memang setiap tanggal 30 kan kita sudah kasih jadwal harus potong kain Bu. Jadi mereka harus punya hasil gitu. Jadi memang setiap bulan itu kita jadwalkan berapa hari untuk hasil satu kain kayak gitu-gitu, dan satu anak harus ada hasil berapa seperti itu Bu. Oh, jadi iya. memang di apa ya, agak dikerasin dikit supaya mereka juga belajar untuk bertanggung jawab gitu Bu. Ya, monggo nanti ini teknisnya pelaksanaannya, monggo Mas Dana baiknya kayak apa, dari kita fasilitasi untuk bahannya, untuk berapa orang ya kita Bu, tergantung dari apa ya anggaran yang ada ini kan, karena penerapan ini penerapan yang ketiga, artinya penerapan yang 1-2 kan sudah kita laksanakan, jadi anggarannya kita punya berapa nanti yang bisa untuk memfasilitasi peserta untuk berapa nanti Mas Dana yang bikin RAB-nya, nanti kita bahas sendiri dengan Mas Nanda seperti itu. Baik Bu. Mungkin nanti kami selain nama IKM nanti kita ada ini ya Mbak Wani ya, ada kayak MOU lah gitu, apa namanya, kayak perjanjian gitu aja sih, cuman secara administrasi aja bahwa IKM Putadino bersedia menerapkan atau mengikuti kegiatan ini gitu, cuman itu nanti mungkin kita minta data-datanya, misalnya nama usaha, tempat usaha, KTP dan lain-lain, atau sudah ada izin usaha untuk dasar pembuatan apa namanya perjanjian kerjasamanya.
Kemudian nanti untuk teknisnya, kalau ada peserta ikut nanti kita ada berapa orang gitu, nanti bisa siapa aja mungkin bisa daftarkan namanya. Ini nanti terkait kalau kita nanti misalnya lolos mau ngirim pulsa gitu ke siapa aja gitu. Nanti itu yang mungkin tiap bulan bisa ngikut gitu, bisa bergabung sama-sama gitu. Tim inti aja, Wan. Iya. Iya, Mama. Mungkin nanti berapa orang, nanti saya mungkin bisa dikasih nama-namanya siapa gitu, dan nomor dan apa ya, nomor HP-nya tentunya, mungkin juga apa ya, alamatnya ya. KTP nanti untuk sertifikat. Paling foto KTP-nya aja buat sertifikat mungkin kalau kami buatkan. Begitu sih. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Di detailnya bagaimana ya, Mas Nanda? Maksudnya kayak kemarin itu kan kita sama Pak Dana itu kan 12 hari ya Pak Dana ya? 12 hari full gitu. Nah ini bagaimana berapa hari gitu kan, supaya Wani sama On juga harus hitung waktu untuk produksi, Wan, karena pasti kalau di Zoom itu kan waktunya keambil untuk kegiatan produksinya. Nah itu kan anak-anak harus, maksudnya dari awal sudah di setting, mereka harus tahu bagi waktunya seperti apa gitu. Siap Bu. Biasanya kita ketemu 1 bulan sekali aja, 1 hari Bu. 1 hari itu mungkin nggak sampai, karena ini ada perbedaan waktu ya Bu. Mungkin kita ketemu akan pasti terpotong-potong ya Bu. Di sana sudah malam, di sini kita baru siang gitu Bu. Nanti teknisnya bagaimana kita atur jamnya, mungkin apabila 2-3 jam bisa gitu. Nggak ada sebenarnya kalau 1 hari, Mas Dana, Mas Nanda. Gimana Bu? Nggak masalah kalau 1 hari, karena ya sudah ada space lah insya Allah. Ya Wani ya? Iya Mama. 1 hari, mungkin nanti setiap bulan kita ketemu tanggal, kita tentukan aja misalnya tanggal 1, apa tanggal 30, apa tanggal 20 gitu. Nanti supaya kita bisa siap-siap juga gitu. Nanti ketemu. Nah, di dalam pertemuan itu nanti terkait ada mungkin konsultasi teknis, mungkin juga kalau ada mungkin 1 kali kita ada yang khusus untuk pelatihan gitu Bu, mungkin bisa lebih panjang 1 hari full. Misalnya nanti pelatihannya secara online, nanti ada misalnya materi apa, di sana praktek kita kirimkan, misalnya ada tadi bahan seperti disampaikan Bu Nur tadi, kita kirimkan bahan dari sini atau dibelikan di sana gitu. Apa namanya, kita bahan yang sama ya, sama dari sini, jadi Mas Dana bisa mengarahkan dari sini, di sana dicoba, nanti 1 hari ketemu aja, nanti teknisnya lewat WA konsultasinya gitu Bu. Nanti saya udah coba ini nih gitu. Pak ini warnanya hasilnya di foto gitu. Terus ada kendala apa nanti di WA. Itu juga sama seperti kegiatan kita yang lain di masa pandemi. Pertemuannya ada 1 hari lewat online, kemudian nanti lanjutnya melalui WA di grup WA gitu. Jadi seperti itu untuk jangka waktunya sampai dengan akhir tahun Bu, sampai dengan mungkin Desember ya Bu. Kami masih ada Agustus, sekarang Agustus, September, Oktober, ada sekitar 4 bulan ya Bu ya. Sekitar 4 bulan, 5 bulan bisa kita laksanakan gitu sih. Nah mudah-mudahan setelah dari tahun ini teman-teman udah lebih mantap lagi ke depan, tahun depannya udah bisa produksi sendiri. Tapi silakan kalau misalnya masih ingin menghubungi Balai Besar Kerajinan Batik. Mungkin tambahan ya, untuk pelaksanaan ini kan masih Agustus ya. Kemungkinan nggak dilaksanakan di bulan Agustus, artinya kan masih ada Senin, Selasa, Rabu ya. Gimana ini juga terkait dengan Mas Dana juga sih, artinya Mas Dana ada jadwal lain nggak yang kira-kira ada Bu? Ada ya. Mas Dana mau ke
Sibolga minggu depan, Bu. Oh gitu Ya, ya. ini terkait kegiatan Dapati itu ya. Ya untuk yang ini dalam waktu dekat rencana tanggal 1 sampai 3 itu nanti kita bertindak ke Sibolga terkait untuk koordinasi kegiatan Dapati. Terus ya nanti minggu ketiga kita tanggal 13 sampai 16 juga ada lagi rencana ke sana untuk pelaksanaannya. Jadi mungkin nanti di waktu nanti kita menyesuaikan, nanti kita schedulekan, kita jadwalkan supaya nggak bentrok ya. Oh Seperti iya. itu. Iya. Bagi-bagi waktu ya. Artinya kan Mas Dana sebagai narasumbernya nanti kan menyesuaikan Mas Dana, nanti komunikasi Mas Nanda nanti sampaikan sama Bu Anita ya. Iya, Boleh. boleh. Iya. Pelaksanaannya ya. Jadi nanti kalau atau ada grup WA, saya izin gabung atau gimana gitu, Bu. Kalau ini sebenarnya Bu Anita tuh udah ada ya, udah bikin ya Bu ya, Iya. grup WA ya. Oh iya, ada. Masih, itu masih ya Bu ya? Saya belum ngecek lagi sih. Ya nanti kalau boleh saya izin gabung aja mungkin sama Bu Nur sama Bu Farida nanti. Iya, Ya, Sama teman-teman yang lain juga. Di add aja. Tambahkan. Baik. Jadi, mungkin itu Ibu Anita mungkin ada lagi atau Mbak Wani atau Mas Onnya udah nggak ada. Yang ingin disampaikan. Alat. Gimana Mbak? On lagi lihat alat yang diperbaiki. Nggih, baik. Ya, nanti teknisnya gimana Mas Dana? Artinya pas pelatihan online nanti kasih tugas, nanti laporan, nanti ketemu lagi seperti itu. Kayak yang pelatihan kayak penerapan yang kayak Nadine, kayak Ecoprint itu kan seperti itu. Artinya sehari mungkin butuh waktu 2 sampai 3 jam, terus nanti kasih PR, nanti dilihatin PR-nya sudah kayak apa seperti itu ya Mas Dana, teknisnya nanti. Ini juga nanti saya minta izin dulu nih ke Bu Anita nih. Bu Anita ini kan otomatis kan agak istilahnya tuh ada kegiatan tambahan ya di luar yang job desk sehari-hari mereka gitu untuk yang mengikuti ini. Nah itu apakah memungkinkan kalau umpamanya dari kami itu ada umpamanya tadi seperti Bu Nur bilang ada tugas atau PR lah itu buat mereka nanti dikerjakan, nanti ada hasilnya seperti apa, atau malah menyesuaikan saja dengan sejalan dengan yang dipraktekkan dilakukan di sana, seperti itu teknisnya. Saya lebih setuju itu. Jadi maksudnya apa yang sudah anak-anak kerjakan di sana, mungkin kan itu memang masih dalam pengajaran Pak Dana juga kan. Kemarin apa yang Pak Dana ajarkan anak-anak meneruskan gitu kan. Dan memang kami butuh untuk anak-anak ini lebih kayak didampingin, yang tadi saya bilang itu malah senang sekali ya kalau diajak teman-teman dari Jogja untuk anak-anak ini lebih dapat lagi ilmu yang lain yang bisa diaplikasiin langsung di apa yang mereka sedang kerjakan, seperti itu ya. Jadi ya itu akan sangat membantu sekali Bu. Jadi artinya mengerjakan yang dikerjakan sehari-hari, nanti tinggal konsultasinya Mas Dana yang memberikan konsultasi terus ya. Oh ini harus seperti ini, seperti itu. Iya, karena yang dikerjain anak-anak sekarang itu kan juga tinggalannya Pak Dana kemarin Bu. Maksudnya sebenarnya yang dikerjain anak-anak kayak tadi warna, masukin ke alat dan sebagainya itu sudah diawali sama Pak Dana kemarin. Nah harapannya kan ke depan ini lebih, sekarang kan sebenarnya menurut saya harus lebih efektif lagi gitu kan, harus lebih cepat lagi, terus benang yang dihasilkan itu benar-benar kuat, jangan sampai luntur, terus nanti harus dicoba, kan belum dicoba itu ya Kakak ya, belum dicoba maksudnya kekuatannya seperti apa gitu kan Bu.
Kita kan nggak tahu main warna aja gitu. Kemudian nanti hasilnya seperti apa nanti kalau sudah di kain, kalau ditarik robek apa enggak, seberapa tahun kuatnya kayak gitu-gitu kan butuh ya. Karena customer kan butuh itu kan ya Bu ya. Mereka butuh jaminan bahwa kualitas barang kita itu bagus. Nah, itu kan kita belum dapat, belum nyampe situ, tapi kan cita-citanya harus ke situ ya, Bu. Cita-citanya. Banyak lagi Bu. Jadi kayak kemarin juga kakak alat bongkar ya Kak ya. Alat bongkarnya susah ya Kak. Nah ada beberapa alat yang ya mungkin masih belum paham tentang alat itu sehingga bongkar itu harusnya bisa sehari 2 hari, bisa jadi beberapa hari karena benangnya ke silang lah, harus diputus lah kayak gitu-gitu Bu. Jadi memang butuh banget memang pendampingan yang continue kali ya Bu ya. Dan kalau di lembaga Ibu kan menciptakan teknologi mungkin Bu ya. Dari Ibu dan kami bisa sinergi sekali gitu kan. Jadi kami bisa dibantu dari ilmu yang teman-teman di Jogja punya sehingga ilmu itu bisa kita cobain mungkin ya Bu ya bahasanya ya gitu lah, cobain di Tidore gitu kan, harapannya hasilnya bagus untuk kami dan untuk teman-teman di Jogja mungkin gitu kali ya Bu ya. Untuk kerjasamanya yang bagus ya Bu ya. Iya. Ada lagi, monggo Mas Nanda. Baik, mungkin ini juga ada Bu Retno, mungkin tadi bergabung Bu, izin. Mungkin kalau misalnya nanti boleh minta izin kita ada fasilitasi pengujian Bu. Salam Bu Retno. Oh ini karena banyak Zoom Bu, hari ini ada 3. Wah itu Bu Retno. Atas kepercayaan dari Bu Anita. Ibu sehat Bu. Ya, terima kasih. Semoga Tenon Tidore makin maju ya. Amin, amin, amin. Makasih banyak Bu. Udah membantu sekali Bu ini teman-teman Jogja lewat Pak Dana. Ya kan nanti pintu gerbang dari Indonesia itu kan ke depan itu kan Lautan Pasifik kabarnya kan gitu. Jadi Suaranya enggak. Suara putus-putus Ibu. Di jalan soalnya Bu Retno ya. Suaranya putus. Iya. Enggak dengar Bu Retno. Suaranya putus Bu Retno. Sambil jalan-jalan. iya, pokoknya kita senang ya Bu ya, mudah-mudahan makin maju. Amin, makasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Salam. Iya Bu, batur nuwun Bu Retno. Ya. Mungkin itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini, singkat aja ya, udah 1,5 jam nggak terasa. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin ada Pak Robert mungkin yang ada menindaklanjuti juga, mungkin kami bantu untuk teknisnya terkait dengan ada mungkin perjanjian kerjasamanya, mungkin nanti nama-nama siapa saja yang di ini dan pelaksanaannya tiap bulan mungkin kita sepakati tanggal, bisa jadi berubah-ubah ya karena jadwal menyesuaikan, kurang lebih mungkin tanggal 20 gitu nanti bisa plus 1 atau min 1 plus 2 min 2 gitu ya. Sekitar tanggal 20-an setiap bulan nanti kita koordinasi lagi. Seperti itu untuk tahap awalnya. Nanti apabila ada hal yang bisa dilakukan khusus secara untuk pelatihan,
nanti mungkin Mas Dana bisa diskusikan dengan Mas Robert, nanti juga mungkin dengan Bu Anita atau Mbak Wani hal apa yang perlu disampaikan dengan pelatihan khusus. Nanti bisa kita koordinasi mengenai anggarannya gitu. Jadi terima kasih kalau dari saya. Terus terang kami bangga sekali dengan teman-teman di Tidore, terutama Bu Anita yang semangatnya luar biasa membantu, patut dicontoh nih Ibu. Juga Mas Dana yang Gerak sudah Ibu Anita ini. memberikan Penggerak ilmunya tenun di sana. Tidore. Ini orang-orang luar biasa di Tidore juga, dari Depok juga Bu ya. Mudah-mudahan tenun Tidore tadi seperti disampaikan Bu Retno tadi tambah maju juga, mungkin insya Allah di sini kita bisa membantu dan bisa melihat ada hasilnya dari kegiatan ini. Mungkin akhir kata mungkin ada yang disampaikan terakhir dari Bu Nur, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Anita dan Mbak Wani dan teman-teman yang lainnya atas partisipasinya untuk mengikuti acara diskusi pada pagi hari ini, sehingga semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Artinya Balai Batik dapat memberikan transfer ilmunya, terus umpan balik ke kita, teknologi sudah bisa diaplikasikan di Tidore. Terus Tidore juga bisa mengembangkan apa yang telah diberikan oleh Balai Batik. Harapan saya kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jogja mampir ya Bu ya, ke Balai Batik apa ke rumah saya? Iya, makasih banyak buat semua teman-teman di Jogja. Iya, terima kasih banyak Bu Anita. Terima kasih Mbak Wani. Terima kasih Mas Dana, Mas Robert, ada Pak Panji juga. Bu Retno, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Bapak, makasih banyak. Baik. Assalamualaikum, mohon izin kami tutup nggih. Ya, makasih banyak. Masih juga Bu Ida sudah bergabung. Bu Ida. Udah kita tutup. Ya, sudah bergabung, sudah melihat. Selesai Bu Ida. Oke. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Pokoknya sukses selalu.